Halo semuanya, Yos, gua Mahat, salam. Menabrak meja Wakana Gojo dan langsung meminta maaf saat itu juga menjadi kali pertama Marin-chan muncul di serial Sono Biscuit Doll ini. Bagi Wakana Gojo, Kitagawa Marin adalah gadis mempesona yang populer di sekolah dan bahkan menjadi pusat perhatian yang menonjol di antara teman-teman dekatnya. Latar belakang dan kepribadian. Ibunya meninggal karena sakit waktu Marin-chan masih kecil dan Marin-chan tinggal bersama ayahnya. Sampai ketika ayahnya naik jabatan di tempat kerjanya dan harus pindah ke tempat lain, di mana itu membuat Marin-chan hidup sendirian jauh dari orang tua. Marin-chan memiliki tinggi sedikit di atas rata-rata gadis seumurnya, berat badan ideal, rambut panjang pirang lurus dengan poni yang menjulang. Juga lingkar pinggang kecil impian setiap wanita dan selalu memakai kontak lens untuk melengkapi penampilan modisnya supaya memancarkan aura yang mempesona. Menjadi cukup populer di sekolahnya hingga idola para anak laki-laki, tidak membuatnya tinggi hati dan tetap memiliki sifat sederhana. Hal itu diperlihatkan dengan caranya berinteraksi ramah dengan Wakana Gojo yang terlihat antisosial di sekolahnya. Uniknya, Marin-chan adalah seorang otaku yang bahkan penampilannya tidak menunjukkan hal tersebut. Sebuah kejadian menarik saat dia mendapat lelucon tentang otaku, dia langsung mencemooh orang yang membuat lelucon tersebut, seakan tidak terima bila ada orang yang merendahkan otaku. Terkait hobinya sebagai otaku yang suka bermain game dan menonton anime, Marin-chan sangat tertarik buat melakukan sebuah cosplay karakter favoritnya, untuk nunjukin seberapa kuat perasaannya terhadap suatu karakter dari anime, film, atau game yang dia sukain. Mencoba untuk membuat kostumnya sendiri, Marin-chan yang tidak pintar dalam menjahit atau membuat pakaian ngerasa sedikit frustasi. Sampai akhirnya dia ngeliat Gojo yang sanggup ngejalanin mesin jahit tradisional dan tanpa ragu langsung minta bantuan Gojo untuk ngebuatin kostum cosplaynya. Gojo yang ngabisin seumur hidupnya dengan hobi membuat boneka, benar-benar tidak paham tentang apa yang dibicarakan Marin-chan tentang karakter fiksi Shizuku-tan yang mau dikosplaykannya. Simpelnya, Gojo tidak punya referensi sama sekali tentang perbincangan tersebut. Tapi antusiasme Marin-chan pas ngomongin hobi yang dia gemari, walaupun menurut Gojo seorang gadis seperti Marin-chan tidak mungkin menyukai hal tersebut, bikin Gojo akhirnya setuju untuk ngebantu Marin-chan membuat kostum cosplaynya. Ini menunjukkan Marin-chan sanggup meyakinkan orang lain, walaupun nggak bisa dipungkiri kalau penampilannya yang good looking jadi keuntungan tersendiri untuk ngelakuin hal itu. Tapi kayaknya di sini Gojo tergerak karena ekspresi Marin-chan yang nunjukin sebuah permohonan yang tulus. Marin-chan benar-benar tipe orang yang ngejar banget hal yang dia inginkan. Tidak lama setelah Gojo setuju buat ngebantu, dia langsung berinisiatif buat mulai langkah pertama yang sebelumnya diusulkan oleh Gojo. Sesuai dengan buku petunjuk yang Marin-chan kasih ke Gojo tentang tutorial bikin kostum cosplay. Sebagai seorang gadis, Marin-chan cukup cuek saat orang lain melihatnya mengenakan pakaian yang terbuka kayak bikini. Walaupun kayaknya dia sadar akan jadi objek khayalan. Hal ini diperlihatkan pas Marin-chan menggoda Gojo dengan pakaian dalam waktu pertama kali mereka belanja bersama. Marin-chan juga cukup terlihat cuek soal hubungan sosialnya dengan orang lain atau tidak terlalu peduli status sosial saat bergaul. Tapi pas Gojo nyinggung soal pola makan Marin-chan yang gak ada berhentinya nih, Marin ternyata mikirin hal-hal mengenai berat badan untuk bikin tubuhnya tetap ideal. Salah satu yang dilakukan Marin untuk menjaga bentuk tubuhnya walaupun doyan makan adalah mengakalinya dengan makan makanan seperti yogurt. Hal ini dia lakukan untuk menjaga fungsi pencernaannya dengan baik. Marin-chan sempat mengakui kalau dirinya tidak terlalu mendetail tentang suatu hal. Bahkan pas pemilihan warna rambut untuk cosplay Shizuku-tan, Gojo yang ngejelasin tentang detail warnanya dengan baik bikin Marin-chan malu sendiri. Karena malah Gojo yang lebih paham ketimbang dirinya soal Shizuku-tan.
Merchandise item yang berlimpah, video game, serta keperluan cosplay tentu membuat kehidupan Marin-chan menjadi cukup boros. Apalagi dia tipe gadis yang suka berdandan walaupun masih di bangku sekolah. Namun Marin-chan tidak terlalu mengandalkan uang ayahnya untuk itu, karena dia memiliki pekerjaan sambilan. Pekerjaan sambilan Marin-chan adalah modeling. Dia mendapat tawaran menjadi seorang model saat mengunjungi salon kecantikan langganannya. Hal ini dia ungkapkan langsung pada Gojo waktu libur musim panas saat Gojo membantu Marin-chan mengerjakan PR liburan musim panasnya. Dan walaupun masih terhitung cukup muda, Marin-chan sudah benar-benar seperti model profesional. Bukan hanya penampilan fisiknya yang mendukung, tapi caranya berpose di depan kamera juga menghasilkan foto yang luar biasa. Majalah tempatnya menjadi model sangat mengakui hal tersebut. Marin-chan bukan orang yang mau membebankan orang lain demi keinginan egoisnya sendiri. Waktu tidak sengaja bikin Gojo kerepotan dengan kostum Shizuku-tan, Marin-chan benar-benar minta maaf dengan sungguh-sungguh. Bahkan sebenarnya dia mau membantu walaupun cuma sekedar hal kecil seperti membawakan makanan. Waktu pertama kali memakai kostum Shizuku-tan buatan Gojo dan berhasil mirip dengan karakter Shizuku-tan, Marin-chan benar-benar tidak sanggup menyembunyikan rasa senangnya. Ini nunjukin kalau Marin-chan tidak terlalu menjaga image, atau dengan kata lain dia selalu menjadi apa adanya. Layaknya seorang gadis seumurannya, Marin-chan pun bisa jatuh cinta juga. Melihat Gojo yang melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh dan terpana dengan kalimat Gojo yang mengatakan bahwa Marin-chan benar-benar cantik saat menjadi Shizuku-tan, di mana bagi Gojo kata cantik tidak bisa sembarangan dia ucapkan, membuat Marin-chan sepertinya jatuh hati pada Gojo. Sebagai seorang otaku yang nyoba terjun ke dunia cosplay, ternyata Marin-chan pun punya idola sendiri. Salah satu yang paling dia idolakan adalah Juju-sama alias Inui Sajuna, seorang cosplayer manis yang sering memerankan karakter yang sesuai dengan tinggi badannya agar karakter yang diperankan terlihat lebih realistis. Juju-sama mungkin juga mempengaruhi cara bagaimana Marin-chan bercosplay. Sama halnya dengan Juju-sama yang melakukan cosplay karakter yang sesuai dengan tinggi badannya, Marin-chan ternyata juga berpikir demikian dan tidak memaksakan untuk melakukan cosplay pada karakter yang tidak cocok untuk dia perankan, walaupun karakter tersebut termasuk karakter favoritnya. Saat Gojo main ke rumah Marin-chan untuk menonton serial anime yang karakternya akan dibuat kostumnya oleh Gojo, sempat diperlihatkan bahwa Marin-chan tidak terlalu pandai memasak. Biarpun begitu, omurice yang coba dimasak Marin-chan dengan sedikit improvisasi masih cukup enak untuk dimakan. Di sini juga sempat diperlihatkan bahwa Marin-chan adalah tipe gadis yang tidak memakai bra saat di rumah, untuk menyamarkan dia mengenakan hoodie saat bersama dengan Gojo. Walaupun punya sifat yang cukup cuek, ternyata Marin-chan juga bisa cemburu. Saat Gojo bilang kalau dia hanya berduaan dengan adik dari Juju-sama untuk mempersiapkan kostum cosplay karakter, Marin-chan terlihat tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya walaupun hanya via telepon. Di sisi lain, Marin-chan juga sebenarnya cukup agresif. Dia sendiri menyadari hal ini saat dirinya tidak ragu untuk mengajak Gojo untuk pergi liburan di musim panas, hanya berdua saja. Kadang-kadang Marin-chan juga menggoda Gojo yang agak polos. Biarpun begitu, di saat Gojo sedang down atau merasa gagal dengan apa yang dia kerjakan, Marin-chan selalu bisa membuat Gojo kembali bersemangat dengan kata-kata yang meyakinkan, memberikan motivasi yang tidak berlebihan sesuai dengan kenyataan yang dilakukan oleh Gojo sendiri. Marin-chan ternyata cukup dekat dengan ayahnya. Hal itu terlihat saat ayahnya Marin-chan mengunjunginya ketika libur, mencoba akan menghabiskan waktu bersama pada sebuah festival. Ayah Marin-chan yang mengetahui anaknya belum mengerjakan tugas sekolah membuat Marin-chan mengutamakan hal tersebut lebih dulu. Marin-chan juga memiliki teman-teman satu circle yang cukup baik. Mereka tidak mempersoalkan tentang hobinya maupun ketika Marin-chan jalan bersama dengan Gojo. Malahan, sebenarnya mereka cukup mendukung agar Marin-chan dan Gojo berpacaran.
Mungkin semua karena Marin-chan benar-benar melakukan sesuatu yang dia sukai dengan totalitas yang luar biasa. Waktu cosplay kedua kalinya dengan kostum Black Lobelia buatan Gojo, Marin-chan memperlihatkan hal tersebut. Bahkan Jujusama merasakan totalitas Marin-chan yang tentunya ditambah kesempurnaan sentuhan dari seorang Gojo. Cosplay Menggunakan wig hitam dengan kilauan berwarna ungu dan riasan warna yang sangat sempurna menyerupai Shizuku-tan, membuat penampilan Marin-chan dengan kostum buatan Gojo ditambah beberapa aksesoris yang mendukung menjadi sangat luar biasa. Bahkan Gojo pun memuji kecantikan penampilan Marin-chan. Pada cosplay Shizuku-tan ini, dia bahkan membuat tato temporer di bagian pahanya sesuai dengan yang dimiliki karakter Shizuku-tan, di mana arti dari tato itu adalah berapa kali karakter Shizuku-tan ini melakukan seks pada alur ceritanya. Bertemu dengan Jujusama membuat Marin-chan ingin bercosplay bersamanya. Dan kebetulan cosplay yang ingin dilakukan Jujusama adalah karakter favorit dari anime yang disukai Marin-chan. Marin-chan pun mencoba bercosplay dari karakter anime tersebut yang cocok dengan dirinya, yaitu Black Lobelia. Memakai setelan perwira lengkap dengan topi dan jaketnya, serta gaun minim berlapis dengan renda-renda di bagian tertentu, dan dilengkapi permata imitasi di bagian dada, membuat cosplay Marin-chan menjadi sempurna dengan rambut panjang yang terurai. Bermain game bersama Gojo tiba-tiba membuat Marin-chan ingin bercosplay salah satu karakter dari game tersebut, yaitu Veronica. Ini termasuk karakter dengan riasan terekstrim yang dilakukan Marin-chan sejauh ini, karena warna kulit coklat yang secara natural tidak dimiliki Marin-chan. Karena kostumnya tidak terlalu rumit dan cukup minim bahan, Gojo membuatnya dengan cepat. Untuk gigi Veronica yang bergerigi pun, Marin-chan telah membuatnya sendiri dari kuku palsu. Namun, karena desain kostum ini menonjolkan underboobs, Gojo tidak ingin melihat Marin-chan memakainya. Tertarik untuk mencoba model rambut Twin Tails, Marin-chan merasa kurang percaya diri pada awalnya. Setelah Gojo meyakinkannya, Marin-chan pun melakukan cosplay Rizuku-kyun yang menjadi sukubus pada sebuah light novel. Grafik chibi pada novel tersebut membuat Gojo melakukan banyak improvisasi dengan kostumnya. Memakai telinga runcing dan hiasan makeup yang cukup tebal dengan poni menjulang serta setelan pakaian minim ala sukubus dilengkapi ekor, membuat Marin-chan melakukan cosplay dengan sempurna. Ditambah foto-foto dari Gojo yang sudah mulai mahir mengambil angle yang bagus. Melihat karakter yang secara fisik hampir mirip dengannya mengenakan kostum gadis kelinci, Marin-chan pun ingin mencobanya. Ini kali pertama Gojo merasakan tingkat kesulitan yang cukup rumit saat membuat sebuah kostum. Setelah berkonsultasi ke paman pemilik toko biasa Gojo membeli bahan, Gojo pun dapat menyelesaikannya. Marin-chan benar-benar menjadi gadis kelinci yang sempurna dengan kostum buatan Gojo tersebut. Bahkan setelah sesi pemotretan sesuai dengan tema yang diinginkan Marin-chan, Marin-chan menggunakan kostum tersebut di acara Halloween yang tentunya mengundang banyak perhatian. Festival budaya di sekolah membuat Marin-chan berkesempatan untuk melakukan cross-dressing cosplay untuk mewakili kelasnya dalam kontes cross-dressing yang rutin diadakan di sekolahnya sebagai puncak acara tahunan. Ini membuat semua orang akhirnya mengetahui kemampuan luar biasa Gojo membuat kostum. Berperan sebagai Rei-sama yang terkenal pada sebuah dorama, Marin-chan memakai wig rambut pendek belah tengah dengan setelan jas putih. Mendapat saran dari Gojo tentang bersikap maskulin, Marin-chan berhasil mendominasi panggung dan menjadi juara satu kontes tersebut. Marin-chan benar-benar menikmati setiap kebersamaannya dengan Gojo, khususnya terkait hobi cosplaynya, dan selalu bisa mendorong Gojo untuk jadi lebih baik, seperti kalimat motivasi yang pertama dia katakan pada Gojo. Kamu harus mengungkapkan perasaanmu yang sebenarnya demi kebaikanmu sendiri. Dan itulah tadi kehidupan tentang Kitagawa Marin Sono Biscudoll. Siapa lagi karakter yang kira-kira menarik untuk diulas kehidupannya? Silahkan komen pendapat kalian.
Untuk saat ini, sekian.